Sebelumnya bersama istri dan anak-anak kami, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, Shalom Alehem. Ya, sekali lagi Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah malam hari ini, untuk belajar dari firman Tuhan dan belajar untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui penyembahan sebentar setelah penyampaian firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita masuk satu pasal yang baru, yaitu Roma pasal 4. Roma pasal yang keempat, kita siapkan ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Kita akan berbicara, akan merenungkan pada malam hari ini tentang iman Abraham. Abraham ini adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam Alkitab, tokoh beriman. Maka penting sekali kita belajar bagaimana iman Abraham ini untuk kita teladani atau kita ikuti. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25 kita baca secara responsoria. Saya bacakan ayat ganjil, saudara bacakan ayat genap. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca dengan suara terbaik kita. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? 2. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga memiliki dan Abraham, bahwa lupa pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati
dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Terima kasih Bapak Ibu, cukup panjang pembacaan kita malam hari ini. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang iman Abraham, ada beberapa poin yang penting yang kita peroleh dari bacaan kita barusan. Ya. Pertama, iman adalah dasar kebenaran. Ya, ini pun pertama yang saya coba rangkumkan dari bacaan kita. Iman adalah dasar kebenaran. Kembali ditegaskan bahwa manusia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya. Manusia dibenarkan bukan berdasarkan usahanya. Orang tidak melakukan apapun, tidak dapat melakukan sesuatu apapun, ya, yang membuatnya benar di hadapan Allah. Tidak ada satu hal pun yang dapat orang lakukan atau manusia lakukan untuk dapat diterima sebagai orang benar di hadapan Allah. Ia harus percaya. Seseorang harus percaya kepada Allah. Kemudian ketika orang percaya kepada Allah, Allah menerima imannya, dan hal itu yang membuatnya benar di hadapan Allah. Bahkan ketika orang jahat sekalipun, ketika orang jahat percaya kepada Allah dan berbalik kepada Allah, sana Tuhan berkuasa untuk membuat orang jahat tersebut menjadi orang benar, dan dia dibenarkan. Seperti contohnya orang jahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ada satu orang jahat yang disalibkan dan kemudian percaya kepada Yesus. Hanya percaya saja kepada Yesus. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan karena dia pada saat itu sudah disalib. Tapi ketika dia percaya kepada Yesus, kemudian ia diperhitungkan sebagai orang benar. Dan dikatakan oleh Yesus, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Manusia dibenarkan karena iman. Iman adalah dasar kebenaran, dan kebenaran berdasarkan iman ini berlaku secara universal, artinya berlaku kepada semua umat manusia. Dalam bacaan kita, iman sebagai dasar kebenaran berlaku bagi Abraham. Abraham di sini mewakili orang-orang yang tidak bersunat. Ya. Walaupun kemudian Abraham disunat atas perintah Tuhan, tetapi kita sudah baca tadi bahwa Abraham telah dibenarkan oleh Allah sebelum ia disunat. Jadi di sini Abraham mewakili orang-orang yang tidak bersunat, dan kemudian Abraham juga mewakili orang-orang yang tanpa hukum Taurat. Abraham dibenarkan sebelum ia disunat, dan Abraham juga dibenarkan sebelum menerima hukum Taurat. Karena pada zaman Abraham hukum Taurat belum diturunkan, belum diberikan kepada manusia. Jadi Abraham ini adalah
manusia yang mewakili orang-orang yang tidak bersunat. Kebenarannya adalah berdasarkan iman kepada Tuhan. Ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 12, kita melihat di sana bahwa Allah memanggil Abraham, dan ketika Allah memanggil Abraham dan berikutnya ya, setelah panggilan itu, kita tidak pernah menemukan bahwa Abraham itu mempertanyakan panggilan Allah, mempertanyakan perintah Allah. Dia hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah katakan, pergilah engkau dari sana saudaramu. Dia pergi, dia tidak bertanya mau kemana Tuhan. Dia tidak bertanya apa-apa, dia hanya berjalan saja, hanya melangkah saja. Ini iman, ya, iman Abraham. Dan itu semua sebelum disunat, ya, sebelum hukum Taurat. Jadi iman sebagai dasar kebenaran berlaku bagi orang-orang yang tidak bersunat dan orang-orang yang tanpa hukum Taurat. Dalam hal ini diwakili oleh Abraham. Kemudian disebutkan tadi di sana ada tokoh lain yang disebutkan di sana adalah Daud. Daud di sini mewakili orang-orang bersunat dan mewakili orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Karena Daud hidup setelah sunat ditetapkan sebagai tanda dan sebagai meterai bagi umat pilihan Allah, dan Daud hidup setelah hukum Taurat diberikan kepada umat Israel. Jadi Daud di sini adalah orang yang mewakili atau tokoh yang mewakili orang-orang bersunat. Tetapi meskipun demikian, Daud menyadari bahwa kebenarannya adalah kebenaran karena iman. Ya. Meskipun ia hidup setelah hukum Taurat berlaku, namun Daud juga menyadari bahwa dia dibenarkan berdasarkan iman. Kemudian poin yang berikutnya yang dapat kita lihat adalah kebenaran sebagai dasar kebahagiaan. Kebenaran adalah dasar kebahagiaan. Ini yang disampaikan oleh Daud, ya. Mengapa orang beriman berbahagia? Orang beriman berbahagia karena ia dibenarkan oleh Allah. Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, ya, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena berdasarkan perbuatannya, tapi karena ia dibenarkan oleh Allah. Berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Dalam hal ini dibenarkan berarti diampuni pelanggarannya. Ini orang yang berbahagia. Daud mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang hebat, bukan raja-raja yang luar biasa, tetapi yang disebut berbahagia oleh Daud dalam nas yang kita baca adalah yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Ya. Dan ini dikatakan oleh Daud juga berdasarkan apa yang dia alami. Walaupun Daud adalah seorang tokoh yang dekat dengan Tuhan, tetapi dia manusia biasa. Dia juga pernah melakukan pelanggaran, dan dia meraung-raung di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, ya. Dan dia bisa mengalami pengampunan itu, dan dia bisa menyaksikan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Pemahaman Daud telah jauh ke depan, Bapak Ibu. Meskipun penggenapan pengampunan ini baru terjadi di perjanjian baru yang dilakukan atau digenapkan oleh Yesus Kristus, sebagaimana telah kita pelajari dalam ibadah-ibadah yang lewat, ya, dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah, bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi jalan pengampunan. Ya. Daud masih jauh dari peristiwa itu. Namun Daud telah mengerti bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Dalam perjanjian lama, kalau umat berdosa, ya, kalau orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka ia harus membawa hewan yang ditentukan sebagai korban.
Itu saudara bisa pelajari nanti dalam kitab Imamat. Ya, ada banyak korban di sana. Tapi salah satu adalah korban penghapus dosa dan korban pendamaian. Ketika orang jatuh ke dalam dosa atau melakukan pelanggaran yang tidak disadarinya, dikatakan di sana, maka ia harus membawa korban kepada imam. Lalu orang yang berdosa ini akan meletakkan tangannya di atas kepala korban itu. Di atas kepala korban itu, kemudian korban itu akan disembelih dan darahnya ditumpahkan. Itu menggambarkan secara simbolis atau tipologis, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosanya itu diimpartasikan kepada korban itu, sehingga ketika korban itu disembelih, maka dosanya pun diampuni. Itu menjadi sebuah gambaran atau tipologi untuk kematian Kristus di kemudian hari, ya. Karena dikatakan oleh penulis Ibrani, ya, darah itu harus ditumpahkan sehingga terjadi pengampunan. Coba Desi bacakan ya, supaya kita dalami sedikit. Ibrani pasal 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Iya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Kita sudah belajar bahwa ketika Yesus menghadapi salib itu, dia disesah dan dia menumpahkan darahnya. Dia dipaku di atas salib dan dia ditikam, lambungnya ditikam, kemudian keluar air dan darah, kakinya pun dipaku, kepalanya pun ditaruh mahkota duri. Semua itu menumpahkan darah, semua itu menumpahkan darah Yesus. Dan ini penggenapan dari korban di dalam perjanjian lama. Atau kita baca Desi ya, supaya kita mengerti bagian mana yang digenapi dalam hal ini. Imamat 17. Imamat 17 ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Iya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Iya. Ini pengampunan. Pengampunan sebenarnya adalah memulihkan relasi. Pengampunan itu berarti memberikan sebuah atau membuka sebuah jalan perdamaian. Itu yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga ketika korban Kristus telah selesai digenapkan atau dilakukan, ketika pengorbanan Kristus telah selesai dilaksanakan, maka akses kepada Allah yang tadinya sudah terputus sekarang dibangun kembali. Kalau kita mengingat bahwa ketika peristiwa itu terjadi, dikatakan tirai bait suci terbelah, yang tadinya tertutup. Kalau kita belajar dalam tabernakel, itu adalah satu bagian lagi untuk masuk pada ruangan maha suci yang tadinya itu tertutup. Ya, siapapun tidak bisa masuk ke sana. Tetapi ketika Yesus disalib, tirai bait suci terbelah. Artinya akses kepada Allah dibuka. Manusia kembali diperdamaikan dengan Allah oleh karena penumpahan darah tadi, oleh karena korban tadi. Ya. Jadi pengampunan itu adalah memberi jalan untuk pendamaian. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan pengampunan kepada seseorang yang melakukan salah kepada kita, maka sebenarnya yang kita lakukan adalah membuka kembali jalan perdamaian. Artinya kita berdamai kembali kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya. Mengampuni berarti berdamai. Mengampuni berarti kembali berhubungan.
Tanpa pengampunan berarti putus hubungan. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita, sebelum kita mengampuni yang bersalah kepada kita, maka hubungan kita dengan dia putus. Kita tidak mau cakapan, kita tidak mau teguran, tidak mau makan dengan dia, bahkan tidak mau melihat mukanya, begitu. Tapi ketika hati kita terbuka dan kita berikan pengampunan, itu berarti sudah kembali berdamai, sudah kembali ada relasi, ya, relasi yang kita buka dengan orang tadi. Demikian juga dengan antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan oleh korban Kristus. Itu makanya dikatakan oleh Daud, berbahagia ya yang diampuni pelanggarannya. Karena ketika Allah belum mengampuni pelanggaran kita, maka kita tidak memiliki akses kepada Allah. Hubungan kita putus karena pelanggaran-pelanggaran itu akan merusak hubungan. Dosa-dosa itu memisahkan kita dari Allah. Tetapi ketika Allah memberikan pengampunan, maka hubungan yang rusak itu dipulihkan kembali. Maka berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Kemudian dikatakan oleh Daud, berbahagialah orang yang ditutupi dosa-dosanya. Ditutupi dosa-dosanya. Ya. Mika menulis, biarlah Allah kembali menyayangi kita. Ketika Allah menutupi dosa kita, maka di sana Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya. Ya, coba Desi bacakan ya. Mika 7. Ya, Mika pasal 7 ayat 19. Ya, berarti sebelumnya tidak menyayangi, dalam arti putus hubungan tadi ya, tidak lagi menyayangi, tetapi kembali hati Allah dibuka ya, hati Allah terbuka dengan cara menghapuskan dosa-dosa kita. Terus kan? Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Iya. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Iya, ini caranya Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah menutupi dosa kita, dia seperti melemparkan dosa-dosa itu ke tubir laut, ke bagian laut yang paling dalam. Dan Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa itu. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Jadi ketika Yesus menutupi dosa kita, dia tidak mengingat-ingat lagi. Ya. Beda dengan manusia, Bapak Ibu. Kalau manusia, walaupun manusia sudah mengampuni, ya, tapi masih sering disimpan. Ya. Saya ampuni memang hari ini, tapi masih diingat, masih disimpan. Ketika ada satu kesalahan lagi, apalagi kesalahan yang sama, dia akan mengungkit lagi. Ya. Suami istri mungkin sering mengalami ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, diungkit lagi, dibicarakan lagi dosa-dosa yang lalu. Padahal katanya sudah diampuni, sudah dimaafkan. Ya. Tapi itulah manusia, diingatkan lagi, dibongkar lagi. Ya. Tetapi ketika Allah sudah menutup dosa kita, maka dia tidak mengingat-ingat lagi. Amin Bapak Ibu? Iya. Tuhan tidak mengingat lagi. Yang penting dari sini ke depan, ya, kita sudah hidup bersekutu dengan Tuhan. Berbahagia orang yang ditutupi dosanya. Ini kebahagiaan orang beriman. Kemudian yang ketiga, ya, mengapa orang beriman itu berbahagia? Karena tidak diperhitungkan kesalahannya. Ya. Dalam salah satu pengertian yang biblikal atau yang alkitabiah, dosa itu dimaknai sebagai hutang, Bapak Ibu. Kesalahan itu diartikan sebagai hutang. Dan setiap hutang ada hitungannya. Namanya hutang, ada hitungannya. Berapa hutangnya? Ada hitungannya. Dosa kita kepada Allah itu adalah hutang kita. Namun kembali, sebagaimana kita sudah belajar,
ketika kita beriman kepada Kristus, kita dibenarkan. Artinya, kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Karena kesalahan kita atau hutang kita telah dibayar oleh Kristus. Maka orang yang percaya kepada Kristus, kesalahannya tidak lagi diperhitungkan. Ini yang dimaksud di sini. Berbahagialah orang yang dosanya atau kesalahannya tidak lagi diperhitungkan kepadanya. Karena kesalahan orang yang beriman telah ditagihkan kepada Kristus, telah dihitungkan kepada Kristus. Kesalahan setiap orang yang percaya itu telah dihitungkan atau diperhitungkan kepada Kristus. Maka kita sebagai orang yang beriman tidak lagi dihitung-hitung salah kita. Ini dikatakan oleh Paulus di tempat yang lain, ya. Paulus mengatakan bahwa kita telah lunas dibayar. Coba Desi 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Terus? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, tambahkan pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Iya. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Iya. Ini Bapak Ibu. Jadi kita telah dibeli dan harganya lunas. Kita tidak dikredit tetapi cash. Amin Bapak Ibu? Iya. Sudah selesai dosa-dosa kita pada saat kita beriman kepada Kristus. Tetapi dikatakan, ditambahkan pada ayat itu tadi, muliakanlah Allah. Dalam ayat 23 tadi pasal 7, jangan lagi menjadi hamba kepada manusia. Maka kita sangat berbahagia ya, sebagai orang beriman. Berbahagia sebagai orang beriman karena kita diampuni, pelanggaran-pelanggaran kita diampuni, dosa-dosa kita ditutupi, dan kesalahan kita tidak lagi ditagihkan kepada kita, tidak lagi diperhitungkan kepada kita. Kalau kesalahan kita diperhitungkan kepada kita, kita tidak sanggup membayar, Bapak Ibu ya. Tidak mungkin sanggup untuk membayar tagihannya. Karena begitu banyak dosa kita. Tidak mungkin sanggup. Justru saya sering katakan dari tempat ini, justru karena kita tidak sanggup, maka Tuhan yang harus atau yang melakukannya. Bukan karena anugerah itu sesuatu yang murahan. Jadi jangan pernah menganggap kemurahan Allah itu sebagai sesuatu yang murahan. Mengapa itu menjadi kemurahan? Mengapa itu menjadi anugerah? Mengapa pengampunan kita menjadi anugerah? Ya. Mengapa keselamatan kita menjadi kasih karunia? Justru sebaliknya, karena kita tidak sanggup jika harus membayar. Kita harus ingat ini Bapak Ibu, supaya kita jangan anggap sepele, jangan anggap ringan. Dalam waktu-waktu yang lalu, jangan menganggap sepi kemurahan Allah. Menganggap sepi artinya menganggap hina, menganggap remeh. Tetapi mari kita agungkan anugerah itu. Ini yang membuat kita berbahagia. Bukan lagi hal-hal yang jasmani, tapi hal-hal yang benar-benar rohani. Dan kemudian kita melihat bagaimana Abraham ini merupakan pusat ya dari 3 agama. Ya. 3 agama di dunia. Pertama, Yudaisme. Ya. Bagi Yudaisme atau penganut agama Yahudi, Abraham adalah tokoh sentral mereka. Makanya saya sebut di sana itu sentralitas Abraham, ya. Keterpusatan kepada Abraham. Pertama, Yudaisme, agama Yahudi itu berpusat kepada Kristus. Artinya mereka menempatkan Abraham sebagai tokoh sentral bagi mereka. Kemudian Kristen, ya, Kristen juga berpusat kepada Abraham. Abraham juga menjadi tokoh sentral bagi kita. Ya.
Kita akan melihat nanti, ya. Demikian juga bagi Islam, ya. Mereka juga mengakui bahwa Abraham adalah tokoh beriman yang mereka akui. Ya. Karena Abraham adalah tokoh sentral bagi tiga agama dunia ini. Ketiga agama ini disebut juga agama samawi, ya. Agama samawi itu artinya agama langit, ya. Agama samawi artinya agama yang bersama-sama, ya, mengaku bahwa kitab sucinya ini adalah firman Allah. Itu agama samawi, agama wahyu. Yudaisme juga mengatakan bahwa kitabnya, Perjanjian Lama, itu berasal dari Allah. Kita juga mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bersumber dari Allah. Kemudian Islam juga mengakui kitab sucinya diturunkan dari surga. Ya, jadi ada tiga agama di dunia ini yang mengaku hal yang sama, mengaku bahwa kitab sucinya berasal dari Tuhan. Jadi ini Abraham, ya, Abraham yang begitu ditokohkan, ya. Kalau kita hitung-hitung umatnya berarti sudah ada miliaran, ya. Karena Kristen Islam ini agama besar di dunia. Walaupun Yudaisme memang tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak penganutnya, tetapi Kristen dan Islam itu sangat besar populasinya. Jadi mereka semua mengatakan bahwa Abraham adalah bapak kami. Ya. Yahudi mengatakan Abraham adalah bapaknya. Ini dikatakan oleh Paulus tadi juga, ya. Coba sekali lagi di sini, ya. Kita kembali kepada ayat bacaan kita. Ayat 1. Pasal 4 tadi, ayat 1. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Iya. Ini Abraham yang mengatakan bahwa ini Paulus yang mengatakan atau menyebut bahwa Abraham adalah sebagai bapak leluhur jasmani mereka. Ya, kemudian 11-12. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Ya. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, Ya. supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ya. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Iya, jadi Abraham ini disebutkan di sini dalam dua ayat ini adalah bapa bagi orang yang bersunat. Itulah Yudaisme atau kaum Yahudi. Kemudian Abraham juga menjadi bapa bagi orang-orang tak bersunat, yaitu Kristen. Ya. Kita, ya, orang percaya yang tidak bersunat secara jasmani. Ya, kemudian Islam juga demikian, tapi saya tidak terlalu membahas. Dari sini juga kita melihat kembali kepada poin yang tadi, ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Ini keturunan Abraham semua, ya. Secara jasmani dan secara rohani. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, dikatakan tadi. Abraham adalah bapa kita semua. Nah, karena tokoh Abraham ini begitu penting, sehingga kita perlu belajar iman dari Abraham ini. Ya, bagaimana dia beriman? Atau saya buat di sini iman seperti apa yang dimiliki oleh Abraham? Mengapa sampai dia disebutkan atau dia dimaklumkan sebagai bapa orang beriman? Bapa kita semua dikatakan tadi oleh Paulus, ya. Iman seperti apa yang dimiliki oleh Abraham? Ini yang kita renungkan beberapa saat ke depan, ya. Pertama, iman Abraham adalah dasar. Dia hidup berdasarkan iman. Ya. Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu, orang benar hidup oleh iman.
dan termasuk juga Abraham. Iman adalah dasar bagi seluruh kehidupannya. Bahkan kalau kita lihat ya, luar biasanya Abraham ini sanggup beriman meskipun ya tidak ada dasar ya untuk beriman. Dikatakan oleh Paulus tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Coba ayat 18 Desi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya Ya. bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Iya. Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Justru ya, imannya lah yang menjadi dasarnya untuk tetap berharap. Bertahun-tahun kita akan melihat nanti Abraham ini menantikan janji Allah. Puluhan tahun menantikan keturunan, karena dikatakan oleh Tuhan bahwa nanti keturunanmu akan banyak. Ya, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa, dikatakan oleh firman Tuhan. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia menantikan janji itu, tidak juga kunjung tiba. Sampai tidak ada lagi dasar untuk berharap. Namun dikatakan ia tetap berharap juga. Nah, justru karena iman inilah menjadi dasar bagi dia untuk berharap. Karena ini yang dikatakan oleh Ibrani. Coba Desi, Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iya, dasar dari seluruh pengharapan kita. Kemudian Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. iya. Di sini kita melihat bagaimana Abraham menempatkan iman itu. Tidak punya dasar lagi untuk berharap, tetapi dia tetap beriman. Dan imannya inilah yang menjadi dasar. Iman sebagai dasar bagi dia untuk berharap. Iya. Ia mampu berharap walaupun tanpa dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dia belum melihat anak itu. Dia belum melihat keturunannya. Dia belum melihat suku-suku bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi dia tetap berharap. Ya. Imannya menjadi dasar bagi pengharapannya. Ini yang dimiliki Abraham. Ini yang dimiliki oleh Abraham. Kita lebih dalam lagi melihat. Yang kedua, iman seperti apa yang dimiliki Abraham yang harus kita pelajari. Iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang mengalahkan realita. Ya. Coba ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, Ya. karena usianya telah kira-kira 100 tahun, Ya. dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya. Iman Abraham tidak menjadi lemah meskipun ia berhadapan dengan kenyataan hidup. Dia berhadapan dengan realita. Imannya tidak menjadi ciut. Apa saja realita yang dialami oleh Abraham? Ya. Seringkali Bapak Ibu, justru pengetahuan kita yang melemahkan iman kita. Pengetahuan kita melemahkan iman kita. Kerap kali realita yang kita ketahui yang melemahkan iman kita. Oh, sudah begini. Oh, tidak mungkin lagi karena sudah melihat begini. Ya. Dan kita melihat realita yang dialami oleh Abraham. Ya, tubuhnya dikatakan sudah sangat lemah. Tubuhnya sudah sangat lemah. Ini dalam kaitan atau dalam hubungan dengan bagaimana dia masih berharap untuk memperoleh anak. Pada kondisi tubuh yang sudah sangat lemah. Kita ketahui bersama-sama Bapak Ibu, secara grafik kekuatan tubuh manusia itu ya dari kecil, ya dari muda dia menanjak. Ya. Grafiknya naik.
Tapi nanti ketika sampai di puncak, ya, katakan di usia tertentu atau katakan usia 40 tahun atau 45 tahun, mungkin dari 45 tahun sudah akan merosot, turun lagi. Itu sudah kenyataan. Itu sudah hal yang faktual yang tidak mungkin bisa dirubah lagi. Dari anak kecil, dari bayi, kita beranjak dewasa, makin matang, dan tiba saatnya tubuh kita secara fisik ini ya makin melemah, kembali turun nanti, kekuatannya menurun. Orang bijak katakan ada sebuah keniscayaan dalam manusia. Artinya manusia semua mengalami hal ini. Apa itu? Manusia menua, manusia melemah, manusia melupa. Manusia menua artinya manusia selalu bertambah tua. Meskipun seringkali kita mengatakan atau bercanda kepada yang lain, oh kamu makin muda ya, nggak ada yang makin muda, amin ya. Itu semua hanya manis di bibir. Makin tua Bapak Ibu ya. Kemudian juga melemah, semakin lemah. Gimana Pak Siregar, sudah semakin lemah Pak? Iya, itu jujur ya. Makin melemah dan melupa, dikatakan semakin lupa, banyak lupanya. Bahkan satu kali orang tua sudah lupa apakah dia sudah makan apa belum, padahal piringnya baru dicuci ya. Ya, lupa dia, lupa. Itulah manusia Bapak Ibu, itulah manusia. Dan dikatakan di sini, disebutkan juga angkanya ya. Usia Abraham itu telah kira-kira 100 tahun ya. Kekuatan manusia itu bertalian juga dengan usia. Semakin banyak usianya, semakin lemah. Semakin banyak usianya, semakin merosot ya. Semakin banyak usianya, semakin lupa, semakin pikun. Dan usia Abraham ini sudah sekitar 100 tahun Bapak Ibu. Nah di usia 100 tahun ini, orang tidak mungkin memikirkan lagi mau punya anak ya. Di usia 100 tahun bagaimana lagi memikirkan punya anak ya. Sehingga di sini sebenarnya Abraham memiliki alasan yang sangat logis atau rasional untuk melupakan saja janji Allah tentang keturunan itu. Ya, sudahlah Tuhan, gak usah lagi punya anak. Ya. Saya sudah begini, sudah empot-empot. Udahlah. Karena hingga usia sekitar 100 tahun Abraham belum juga memperoleh seorang anak pun. Tetapi luar biasanya dikatakan bahwa menghadapi realita yang sangat real ini, iman Abraham tidak melemah. Iman Abraham tidak melemah. Ditambah lagi Bapak Ibu, rahim Sarah telah tertutup. Tadi usia Abraham sudah hampir 100 tahun. Realita ini ditambah lagi dengan istrinya. Rahim Sarah sudah tertutup. Sebenarnya dalam bahasa yang lain atau dalam versi yang lain disebutkan bahwa istrinya sudah memasuki menopause. Istri Abraham sudah mati haid. Dengan kata lain, semua syarat yang dibutuhkan oleh seorang wanita untuk mengandung sekarang sudah tidak ada lagi pada Sarah. Jadi ini benar-benar sesuatu yang tidak mungkin. Abraham seperti itu, sudah lemah, sudah tua, ditambah lagi istrinya sudah mati haid, tidak mungkin lagi mengandung.
Itu yang dimaksudkan tadi. Tidak ada dasar untuk berharap. Berada dalam posisi atau dalam kondisi Abraham tidak ada dasar lagi untuk berharap. Tetapi dia tetap beriman. Bapak Ibu, suatu kali kita akan dibawa Tuhan kepada kondisi-kondisi tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tuhan tampaknya sengaja membiarkan seluruh kondisi Abraham sedemikian rupa untuk menguji sejauh mana kualitas iman Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi di dalam kondisi seperti itu pun dikatakan Abraham berharap juga. Bahkan lebih dari itu, termasuk pada poin berikutnya, bahkan iman Abraham diperkuat. Ayat 20, Desi. Tetapi terhadap janji Allah, Iya. ia tidak bimbang. Ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Ya. Malah ia diperkuat dalam iman Wow. dan ia memuliakan Allah. Makanya kita belajar dari Abraham ini, Bapak Ibu. Amin ya. Wah, ini yang luar biasa. Malah dia makin kuat dalam imannya. Iman Abraham ini iman yang bertumbuh. Iman Abraham ini iman yang meningkat dari sehari ke sehari. Iman Abraham ini bukan iman yang stagnan, tetapi bertumbuh terus. Usia bisa merosot, kekuatan bisa melemah, usia bisa tua, tetapi iman tetap bertumbuh. Ini yang luar biasa, ya. Dikatakan terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Artinya dia tetap percaya. Dia tidak pernah goyang. Malahan dikatakan Abraham diperkuat dalam imannya. Abraham semakin bertumbuh di dalam imannya. Meskipun mungkin ajalnya semakin mendekat, tetapi imannya semakin kuat. Tuhan mau Bapak Ibu agar iman kita semakin kuat. Amin. Iya, jangan sama terus. Bahkan apalagi merosot, ya. Tuhan mau. Itu mengapa kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Itu mengapa kita perlu membaca firman Tuhan. Itu mengapa kita perlu beribadah supaya iman kita makin hari makin kuat. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang sedang kita kerjakan. Ya. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Dia tua tapi imannya tetap bertumbuh. Ya. Tuhan tidak mau kita tetap sama saja. Tuhan tidak mau kita stagnan. Yang Tuhan mau kita dibaharui dari sehari ke sehari. Coba bacakan Desi 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Amin. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, ini tadi yang saya katakan itu pasti Bapak Ibu. Manusia jasmania kita ini, ya lahiriah kita ini pasti merosot, tapi namun manusia batinnya kami iya. dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Iya. Mari Bapak Ibu. Manusia lahiriah kita ini pasti makin merosot. Tetapi Tuhan mau dengan semakin merosotnya manusia lahiriah kita ini, iman kita semakin teguh. Manusia batin kita semakin dibaharui. Hingga pada harinya kita menghadap Pencipta kita dalam iman yang teguh. Bahkan dalam usianya seperti itu dikatakan Abraham memuliakan Allah. Meskipun janji itu belum tiba, belum digenapkan untuk dia, untuk mereka. Anaknya belum lahir, tapi Abraham memuliakan Allah. Abraham juga memberikan pujian kepada Allah. Abraham mengagungkan Allah. Ini yang kita kerjakan.
sampai nanti iman itu menjadi penuh. Ayat 21. Jesse? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Iya. Iman Abraham adalah iman dengan penuh keyakinan. Apa yang diyakini penuh oleh Abraham, ya. Apa yang diyakini penuh, ya. Dia meyakini bahwa Allah pasti mampu menggenapi janjinya. Pasti mampu menggenapi janjinya karena Allah sudah berfirman, maka ia pasti genapi. Dan Allah pasti menggenapi janjinya. Allah mampu dan Allah pasti. Ini yang diyakini oleh Abraham. Sebelum digenapi dia tidak berhenti percaya, tidak berhenti beriman. Bahkan dikatakan dengan penuh keyakinan, imannya penuh. Tuhan mau supaya iman kita itu penuh. Amin Bapak Ibu. Iman menjadi sempurna, tapi iman itu harus dilatih terus sampai menjadi sempurna. Ya. Secara jasmani Bapak Ibu, kita ini kan dari kecil itu tergantung kepada orang tua, seperti anak kecil, anak bayi selalu tergantung kepada orang tua. Kemudian nanti anak-anak itu semakin hari semakin mandiri. Ya. Ketika semakin mandiri berarti tidak tergantung lagi pada orang tua. Sampai suatu saat nanti anak itu akan menikah, mungkin akan meninggalkan orang tua. Sehingga tidak perlu lagi harus diurusi oleh orang tua. Ya. Bahkan pada saatnya anak itu akan mengurusi orang tua. Semakin hari semakin mandiri. Tetapi di dalam Tuhan Bapak Ibu, sebaliknya. Orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan adalah orang-orang yang semakin tergantung kepada Tuhan. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan dan tidak mau lepas dari Tuhan. Ya. Itu orang yang dewasa di dalam Tuhan, tergantung kepada Tuhan. Imannya semakin penuh. Pada waktu mudanya mungkin dia masih berpikir, saya masih bisa melakukan dengan cara saya masih bisa melakukan dengan pengalaman saya masih punya strategi untuk menjalani hidup ini, saya punya banyak cara untuk mencapai apa yang saya mau. Tetapi semakin dewasa iman itu, seharusnya semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Mungkin waktu anak muda kita masih liar, ya, tidak mau sungguh-sungguh dalam ibadah. Tetapi yang Tuhan mau, semakin kita dewasa, apalagi semakin tua, harusnya semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Kan apalagi sudah selesai semua. Anak-anak sudah besar, cita-cita sudah tercapai semua. Iya. Semua sudah tercapai, kita sudah tua. Ya. Yang harus kita lakukan adalah semakin dekat kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga suatu saat Tuhan akan panggil. Sebelum Tuhan panggil, ya mari dengan sadar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menguatkan iman kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Nggak bisa kalau sudah Tuhan panggil, ya pasti berangkat. Ya. Tapi Tuhan mau seperti Abraham ini Bapak Ibu, dia yang semakin teguh, ya semakin tua dia semakin memegang janji itu, bahwa pasti Tuhan mampu, pasti Tuhan menggenapi janjinya. Tapi di sini, ya sebelum mengakhiri, ada sebuah masalah. Ya. Istrinya berbeda iman, saya lihat. Abraham ini berbeda dengan Sarah. Justru di sini
Sarah ini yang membuat masalah. Mungkin ketika dilihat oleh Sarah bahwa anak itu belum juga lahir, padahal sudah menunggu sekian tahun, lebih daripada 20 tahun. Kemudian di pikiran Sarah ada sebuah pemikiran yang tidak sesuai firman Tuhan. Sekali lagi, meskipun Abraham memiliki keyakinan yang penuh terhadap janji Allah, tetapi Sarah mulai ragu. Ini hati-hati juga buat istri-istri, karena istri itu seringkali bisa menggoyahkan suami juga. Ya, nggak tahu bagaimana caranya. Entah mungkin si Abraham ini dibisikin sama Sarah. Jangan-jangan anak kita itu lahirnya dari sana. Hampirilah Hagar itu, katanya. Hampirilah pembantuku atau hambaku Hagar. Kamu kan sudah tua. Jangan-jangan anak perjanjian itu dari Hagar. Ini tidak pernah disampaikan oleh Tuhan. Ini hanya pemikiran istri ini saja, si Sarah ini. Dan kemudian memang pada akhirnya si Abraham menghampiri menghampiri Hagar, dan lahirlah Ismail. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham dengan Sarah ini telah menimbulkan masalah yang berlarut-larut, ribuan tahun, bahkan sampai hari ini masalah tidak selesai-selesai karena satu kesalahan ini. Tetap Tuhan memegang janjinya, tetapi Sarah telah mencoba memikirkan hal yang lain, tidak berpegang kepada janji Tuhan. Dan celakanya Abraham pun mengikuti si Sarah dalam hal itu. Ya memang Bapak Ibu ya, seringkali seorang istri itu bisa menggoyahkan suami. Suami terkuat pun. Bahkan kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ya, di Samson itu ya, gagal gara-gara istrinya juga. Adam juga demikian, gagal gara-gara Hawa. Samson apa Simpson ya? Simpson, iya Simpson. Iya. Mereka terus, ayolah, kasih tahulah sama saya. Engkau nggak sayang lagi sama saya. Mereka terus. Seringkali istri ini, makanya hati-hati ibu-ibu ya, jangan sampai menggoyahkan iman suami. Abraham ini beriman sungguh-sungguh, tetapi istrinya ini menggoda, ya, menggodai Abraham supaya Abraham menghampiri Hagar, dan itu yang membuat masalah. Setelah Ismail lahir dari Hagar, ternyata Tuhan menggenapi janjinya, Ishak lahir juga. Tuhan menggenapi janjinya, dan keturunan yang disebutkan keturunan perjanjian atau anak perjanjian adalah Ishak. Meskipun sudah sangat tua, di usia tua, tapi Tuhan tetap menggenapi janjinya. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Kita harus tahu yang mana yang firman Tuhan yang harus kita pegang. Jangan sampai kita terkecoh oleh hal apapun. Karena ketika kita sudah melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan, itu akan mencelakakan. Sekali lagi, kesalahan itu telah berakibat begitu jauh, bahkan sampai pada hari ini tidak selesai-selesai masalahnya. Namun kita belajar pada malam hari ini, saya tutup di sini. Kita belajar pada malam hari ini bahwa iman Abraham ini adalah iman yang mengalahkan realita, dan iman yang semakin kuat, bahkan penuh, iman yang penuh, sempurna. Baik, ini menjadi kerinduan kita juga, menjadi seperti Abraham,
Ya. Kita memiliki iman seperti Abraham. Oleh karena itu kita menutup di sini, kita baca bersama-sama sebagai sebuah kerinduan kita supaya kita juga memiliki iman semacam ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saya mau memiliki iman Abraham, iman yang mengalahkan realita, semakin kuat dan penuh. Amin Bapak Ibu. Ya. Iman yang mengalahkan realita, iman yang semakin kuat bahkan sampai penuh. Ini firman Tuhan pada malam hari ini untuk membawa kita kepada penyembahan sebentar. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami belajar dari